Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini materi pelajaran adalah tentang reservasi. Apa yang kamu ketahui tentang reservasi? Apa? Petugas di hotel yang menangani pemesanan kamar. Masuk di halaman 110. Kita belajar SOP tentang penanganan reservasi tamu datang atau sebetulnya yang pertama SOP itu apa? SOP adalah melakukan penanganan reservasi atau pemesanan kamar. Yang pertama dibaca ini juga nomor 1. Ucapkan greeting, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dan offering menawarkan bantuan dengan ramah. Misalnya, good morning, welcome to the hotel, may I help you? Ya udah. Berarti kita standarnya adalah menggunakan bahasa asing. Karena kita di Pronovis tidak hanya berkomunikasi dengan tamu lokal. Ya. Di hotel juga ada tamu ekspatriat, itu adalah tamu dari luar negeri. Kalau di Surabaya tentunya adalah tamu yang bisnis, melakukan bisnis. Terus nomor 2 lagi. Tanyakan nama tamu. Ya, tanya nama tamu. Contohnya dalam bahasa Inggris. Ya, Meano. Kalau sudah tahu namanya, berarti harus disebutkan. Contoh, Meano your name, Sir. Kalau sudah tahu nama tamunya, Meano your name, good morning, Mr. Stephen, welcome to our hotel. Selanjutnya nomor 3. Tanyakan tanggal tiba dan tanggal keberangkatan, kemudian jumlah setelah ke kamar. Ini belum kondisinya apa lagi? Know your arrival and departure. Terus ditanyakan jumlah setelah ke kamar. Know your number of room and type of. Di kamar di hotel ada apa saja? Ada standar, nomor 4. Tanyakan saldo tamu sebelum minum sebelum atau belum. Sebelum melakukan reservasi, kita harus menanyakan tamu sudah pernah minat. Kalau tamunya belum pernah minat, kita harus explain room facility, tipe kamar, harga kamar dan fasilitas. Ya, gitu ya. Contoh di Surabaya, di Malang, standar room harganya adalah 1 juta 1.500.000. Kalau deluxe room naik lagi, bisa 2 juta. Terus nomor 5, minta tamu. Minta tamu untuk menunggu. Ingat ketersediaan kamar pada saat reservasi atau laporan harian. Ya. Soalnya sebelum mengecek laporan, sebelum mengecek ketersediaan kamar, kita harus mengecek laporan ketersediaan kamar atau disebutnya room availability. Ada 2 cara untuk mengecek, bisa manual, itu yang kita praktekkan masih manual. Kalau di hotel sekarang sudah menggunakan by system, itu bukan sistem komputer. Mengeceknya menggunakan komputerized. Ada 2 cara, manual dan reservasi sistem.
Selanjutnya nomor 6 coba dibaca. Apabila sudah pernah menginap sebelumnya dari permintaan renovasi dapat dihubungi. Selanjutnya rangka pembelian. Ya. Jika sudah pernah menginap langsung menangani tanya tamunya langsung ditangani atau permintaan tersebut. Jika kalau belum pernah menginap kita harus menjelaskan fasilitas kamar dulu. Kalau start itu dan ada kamar guest dan kasih. Selanjutnya nomor 7 apabila belum pernah menginap sebelumnya jelaskan masing-masing tipe fasilitas dan harga kamar yang tersedia. Dia itu dimulai dengan tipe kamar dengan harga rumahan dan fasilitas. Ya ini sudah ya, sebelum kita tamunan belum tamunan kita harus upselling dan membuat kamar dengan harga kamar yang mahal itu baru yang paling bawah. Nomor 8, tanyakan tipe kamar yang diinginkan oleh tamu. Setelah explain, kita menanyakan tipe kamar yang diberikan. Contoh, memang your room type of room do you want to reserve? Jadi saya menanyakan tipe kamar yang ada pesan apa gitu ya. Selanjutnya meminjam ID card tamu dan memproses reservasi. ID card tadi apa? Ya, KTP. Identity card bisa KTP atau bisa SIM card. Yang penting ada identitas dari tamu. Nomor 10, tanyakan metode pembayaran, isi dan lengkapi reservation form. Sebenarnya ID card tadi itu untuk mencatat data tamu tersebut dan kemudian dicatat pada reservation apa? Reservation form, formulir pemesanan kamar. Gitu ya, jelas ya. Yes. Lanjut melakukan konfirmasi ulang semua reservasi yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan. Setelah data tamu semuanya dicatat, reservasi apa? Mengonfirmasi ulang atau reconfirmation. Berarti membuktikan ya, data tamu yang benar, tanggal check-in, check-out, tipe kamar, dan metode pembayaran. Terus nomor 12, jika semua sudah benar, tawarkan bantuan lain yang mungkin dibutuhkan oleh tamu. Jika semua sudah di-confirm, data tadi semua sudah dikonfirmasi ulang ke tamu, maka selanjutnya adalah menawarkan bantuan lain. Misal dalam bahasa Inggrisnya, panel is there anything else, Mr. Apakah ada yang lain, Bapak? Misal tamunya minta layanan penjemputan di bandara, pick up, airport. Atau misal tamunya minta non smoking. Terus nomor 13, langkah selanjutnya setelah dikonfirmasi dan menanyakan keperluan yang tamu, tanyakan waktu perkiraan tamu akan tiba di hotel dan jenis transportasi yang digunakan. Jika memungkinkan, tawarkan layanan penjemputan. Nah, itu tadi termasuk layanan special request. Ya, yang terakhir setelah mengisi data tamu, ditawarkan keperluan lain di airport atau layanan khusus lainnya. Tadi berikan confirmation letter dan money receipt. Apa money receipt? Kui? Taksi itu adalah bukti pembayaran tamu sudah melakukan pemesanan. Selanjutnya sampaikan last greeting dan ucapkan terima kasih. Last greeting apa? Kata? Kata terakhir. Misalnya apa? Thank you. Have a nice day. Thank you for staying with us. Kemudian last greeting. Ada yang ditanyakan? Ya. Lanjut nomor 2 coba di Intan. Penanganan permintaan reservasi. Penanganan permintaan reservasi. Menerima permintaan untuk memesan
tentunya memerlukan beberapa informasi penting untuk menangani permintaan reservasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut dirinci sebagai berikut. 1. Nama pengunjung yang akan menginap. 2. Tanggal check-in dan check-out. 3. Jumlah dan jenis kamar yang dipesan. 4. Nomor telepon yang dapat dihubungi. 5. Nama perusahaan, kantor, atau agen perjalanan. 6. Alamat dan nomor telepon perusahaan atau kantor. 7. Informasi kedatangan, waktu dan cara transportasi yang digunakan. 8. Metode pembayaran yang akan digunakan. Nah itu penanganan permintaan reservasi. Dalam menangani reservasi yang terpenting adalah kita harus tahu data tamu yang kita tulis di reservation form atau formulir reservasi. Yang pertama adalah nama pengunjung yang akan menginap tersebut. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah guest name. Itu nomor 1 yang harus ditulis, yang penting. Yang kedua tanggal check-in dan check-out. Tanggal check-in itu tanggal tamu datang. Tanggal check-in adalah tanggal datang, pergi meninggalkan hotel. Terus nomor 3 jumlah dan jenis kamar yang bisa. Nah, tamunya itu pesen kamar berapa kamar? 2 standard room atau 1 suite room. Terus nomor telepon yang dapat dihubungi kontak person. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk jika sewaktu-waktu ketinggalan informasi, bisa menghubungi tamu tersebut, bisa menghubungi nomor tersebut. Jadi nama tamu dan nomor telepon itu penting untuk menggali informasi. Dan yang terpenting adalah data reservasi tamu itu diisi lengkap. Terus yang kelima, nama perusahaan, kantor, atau agen perjalanan. Jika tamunya dari perusahaan, nama perusahaan misal dari Pertamina, itu berarti harus dicantumkan nama perusahaan Pertamina atau dari pemerintah. Jika pemerintah lengkap 70 atau lengkap bersih, jelas ya. Nama tamu beserta company. Terus kantor atau agen perjalanan. Misal tamunya dari perjalanan bisa ditulis misal kota dan jelas ya. Terus nomor 6 alamat dan nomor telepon perusahaan atau kantor. Ya selain nama tamu harus tulis juga alamat. Tadi juga alamat dan nomor telepon perusahaan. Ya. Alamat bisa digali dari KTP tadi, NIK. Nomor telepon harus ditanyakan ke tamu. Nomor bisa. Itu ya. Lanjut informasi kedatangan, waktu dan cara transportasi yang digunakan. Ini adalah ITE. ITE itu di reservation form ada estimated time arrival, ya, perkiraan tamu datang. Kalau check-in jam berapa? Jam 1 atau jam 2. Kalau check-out jam Tim.
With shower, wake up and wash basic clothes of and running water. And